Selamat pagi KP3. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga. Materi kita adalah MAIOP perusahaan dagang. Kemarin kita sudah menyelesaikan contoh kasus perusahaan dagang PT Mentari ya, di mana kita sudah mengisikan saldo awal dan buku bantu berupa kartu hutang, kartu piutang, dan kartu stok. Hari ini kita melanjutkan membuat jurnal ya. Kita lihat soalnya dulu. Ini jurnalnya mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ya. Tutorialnya juga kita siapkan di sini halaman 13 ya. Kita lihat dulu. Untuk yang tanggal 1 adalah perusahaan mengambil uang tunai dari Bank Mandiri 1 juta. Ini berarti bahwa uang kita di Bank Mandiri itu berkurang 1 juta. Kemudian kas kita bertambah, kas di tangan kita bertambah. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membuat jurnal ini adalah kita coba ke banking, kemudian klik spend money ya. Nah, kita buka dulu MAIOP. Kita yang kemarin sudah kita kerjakan, jangan sampai nggak disimpan ya, berarti kita mulai dari awal. Kita open, kemudian saya letakkan di ini, coba ini kemarin. Oke, kemudian ayo sini. Oke, kita lihat dulu saldonya apakah masih ada atau sudah hilang ya. Oke, ini. Oke, benar ya. Kemarin total aktif ini saldo awalnya. Kemudian untuk yang menyelesaikan transaksi yang pertama itu adalah klik banking, kemudian spend money ya. Kemudian teks inklusif ini dihilangkan. Ini adalah tanggal 01/01/2016. Kemudian kita ambil sejumlah 1 juta tanpa titik. Kemudian, nah ini diisi apa ya? Nah ini untuk kalau kita ngambil uang di bank itu berarti bank kita berkurang ya. Nah rekening lawannya apa? Kas. Jadi ini sudah belangkonya bank. Maka rekening lawannya adalah kas. 1 juta. Teksnya kita ganti dengan GST. Oke, kemudian kita record. Cancel untuk yang tanggal 1 selesai ya. Nah, kemudian kita ke tanggal berikutnya. Soalnya di sini perusahaan beli barang kepada siapa? Kepada PT X. Apa yang kita beli? Lenovo sama Acer ya, masing-masing 10 unit, hanya harganya berbeda. Harganya ini sesuai dengan di soal ini. Purchasing price-nya semacam ini. Purchasing price atau harga beli atau harga kulaan ya. Nah, tentu nanti kalau kita jual lagi barang ini, kita akan ambil untung. Mungkin yang Lenovo 700, mungkin yang Acer adalah 800. Oke, kita selesaikan dulu. Kalau kita membeli adalah dengan klik purchase, kemudian enter purchase ya. Klik purchase, kemudian enter purchase. Nah, kita lihat transaksinya tadi kepada PT X ya. Teksnya dihilangkan. Tanggalnya adalah 02/01/2016 ya. Kemudian kita klik layout. Kemudian kita klik item, oke. Ya, akan muncul tampilan semacam ini. Tanggalnya kita ganti dulu. Tanggal 2, kemudian bulan 1 ya, 2016. Oke. Kita beli di sini 10 unit. Jalan ke kanan pakai tab. Itemnya adalah PR1 ya. Anda bisa lihat tutorialnya juga di halaman 14 ya. Begitu kita isi PR1, kemudian kita tab, maka muncul tampilan ini. Klik new ya. Kemudian PR1 ditanya Lenovo. Pada saat ada kotak semacam ini, kita isi apa nih ya? I buy this item juga. Jadi 2 yang diisi. Nah, kemudian yang di sini bukan persediaan, tapi diisi yang pembelian. Ya. Nah, ini bukan berarti salah ya. The account for tracking inventory is usually an asset account. Artinya di sini kalau kita melakukan pembelian, maka dia langsung menghubungi tracking dengan persediaan. Kalau kita beli artinya persediaan barang dagangan bertambah. Kalau kita jual berarti persediaan barang dagangan kita berkurang ya. Kita ganti di sini dengan pembelian. Kemudian
kita klik oke ya. Kemudian ada permintaan ini, pertanyaan apakah Anda harus menspesifikasi a text code when bought ya. Jadi begitu Anda beli, maka kita sesuaikan dulu karena ini adalah menggunakan VPN ya. Kemudian kita oke. Kita lanjutkan gerak ke kanan dengan cara tap ya. Price-nya adalah berapa tadi? Kita lihat soal 500 atau berapa ya tadi? Soal ya. 500 600 ya. 500.000. Kemudian di sini PPN. Nah, sekarang yang jenis yang kedua Acer ya, 10 unit juga. Kemudian di sini PR2, gerak ke kanan klik new. Kemudian PR ini kita buy, kemudian di sini adalah pembelian. Kemudian kita klik OK. Setelah itu jalan ke kanan. Nah, berapa tadi? 600.000. Kita klik kanan PPN. Oke ya. Kemudian kita di sini pilih yang GST free. Oke. Begitu selesai kita record ya. Begitu kita record, apakah ditanya lagi? Kita kan sudah tadi kita ubah VPN ya, maka enggak usah ini. Nah, untuk melihat yang barusan kita kerjakan, kita lihat jurnalnya ya. Setiap kali ini kita coba transaksi jurnal atau ini pun juga bisa dipakai untuk mengedit ya. Bulan 6 sampai dengan 31 bulan 1 2016. Nih ya. Ini yang barusan kita kerjakan tanggal 2. Oke. Selesai untuk yang tanggal 2. Sekarang kita coba soal jurnal tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu transaksinya bentar ya. Untuk selanjutnya yang transaksi tanggal 4 itu menerima pelunasan piutang dari toko A ya. Dari toko A langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri. Oke. Berarti tutorialnya kita lihat tanggal 4, kita klik receive ya. Kemudian sales, kemudian receive payment. Ini kita lihat sales, kemudian receive payment nih. Nah, ada tampilan semacam ini. Kemudian isi customer-nya adalah toko A. Oke. Kemudian amount receive-nya kita dibayar berapa itu? 500.000 ya. Tanpa titik. Tanggalnya adalah tanggal 4 bulan 1 2016 ya. Nah, kemudian ini amount kita tinggal klik aja. Kemudian di sini kita letakkan saja kursor-kursornya ya, sehingga muncul pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0 ya. Setelah itu kita bisa record ya, kemudian kita cancel. Itu yang untuk yang transaksi tanggal 4. Berikutnya adalah transaksi tanggal 5 ya. Nah, transaksinya dikembalikan barang yang dibeli tanggal 2 ini tadi. Yang dikembalikan adalah 3 unit HP Lenovo dan 2 unit Acer dari 10 yang kita beli tadi ya. Maka tanggal 5 ini caranya adalah klik purchase dan enter purchase ya. Jadi kliknya sama dengan saat kita beli, cuma nanti ada tanda minus ya. Oke, kita kembali ke sini, purchase, kemudian enter purchase. Nah, suppliernya adalah PTX ya. Tanggalnya adalah tanggal 05
Kemudian setelah itu kita pilih layout ya, kemudian item, kemudian OK. Pada receive di sini tanggalnya balik lagi ya, ini coba ini lagi filenya ini jumlahnya adalah min 3 ya, min 3, tab ke kanan, item numbernya adalah BR1, kemudian ini otomatis terisi. Kemudian untuk jenis yang asser ya, kodenya PR2, ini adalah -2, kemudian kita tulis PR2 dan ke kanan. Nah, itu adalah untuk yang tanggal 5. Namun jangan langsung di-record ya, karena masih ada langkah lagi ya. Nah, langkah lagi itu apa? Di tanda panah kecil ini yang PR1 ini kita coba klik ya, karena menyesuaikan ini tadi. I inventory this item itu bukan pembelian, tetapi Anda isi yang retur pembelian karena mengurangi nanti. Tracking di sini dia akan mengurangi nilai asetnya, nilai persediaan barang dagangannya. Kita klik OK. Kemudian di sini satunya lagi yang kita perlu klik panahnya, kita betulkan. Di sini bukan pembelian tapi retur pembelian. Ya. Kemudian kita OK. Oke, kita reframe, kita ubah di sini. Nah, kemudian kalau Anda lihat di halaman 17, sebelum memulai transaksi sebelumnya, intinya selama Anda menemui transaksi retur pembelian, itu Anda harus melakukan ini sebelum melakukan transaksi. Ya, transaksi selanjutnya ya, Anda harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu ya, dengan cara ini setelah kita record ya, tadi kita record, kemudian kita lihat transaction jurnalnya itu adalah 2.700.000, kemudian 270, 1.500.000, 1.200.000 dan 270. Nah, kalau kita lihat pengaruhnya apa di transaksi-transaksi itu, di halaman 17 kita lihat bahwa retur pembelian akan senilai 2.700.000. Nah, sedangkan yang PPN masukan dan hutang dagang kita lihat di sini, tempatnya di balance sheet sini ya. Nah, ini untuk yang PPN masukan 830 di sini. Nah, sedangkan untuk yang hutang dagang itu adalah 1730. Jadi pengaruhnya di situ akhirnya ya, saldo terakhir per hari ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan tadi yang menyesuaikan. Anda klik purchase di sini, kemudian purchase register ya. Nah, setelah itu kita lihat date-nya, kita ganti di sini 01/01/2016 sampai dengan 1 Januari 2016. Oke, gitu. Kemudian Anda klik return and debit ya. Sini kemudian lalu Anda klik pada transaksi returnya yang kode blok biru ini, Anda klik yang namanya ada tombol apply to purchase. Ya, akan muncul tampilan semacam ini. Tanggalnya kita ganti tanggal 5 bulan 01 2016 ya. Kemudian klik pada amount applied ini. Nah, di mana sesuai transaksi yang diretur nih ya, 2.970. Nah, kemudian total applied-nya kita tinggal klik-klik aja. Dia otomatis mengikuti nilai yang di atasnya. Pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0. Nah, sekarang Anda bisa
klik record ya. Kemudian kita selesai untuk transaksi tanggal berapa ini tadi, tanggal 5 ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan transaksi tanggal 8. Lanjut di transaksi tanggal 8, soalnya adalah membayar hutang atas pembelian tanggal 2 yang tadi. Jadi tanggal 2 beli, terus kemudian tanggal 5 dikembalikan, dilunasi tanggal 8 dengan menggunakan dana bank mandiri. Caranya adalah Anda bisa lihat tutorial di halaman 19, Anda klik purchase, kemudian pilih pay bills. Nah, kemudian pilih ke suppliernya siapa, PPTX ya tadi ya. Kemudian amount-nya sesuai dengan angka total out ya yang ada di sini ya. Nah, pada tanggal sesuai hutang yang dilunasi ya, tanggal ini. Oke. Berapa ini? 9.130. 9.130 tanpa titik. Oke. Kemudian tinggal klik-klik aja di sini, nggak usah ngisi, dia otomatis terisi. Kemudian baru kita record ya. Nah, untuk melihat mencocokkan hutangnya jadi berapa tadi, hutangnya kan harusnya tinggal 8 juta, Bank Mandirinya karena berkurang 9.130, maka Bank Mandiri tinggal 14.370. Kita lihat apakah benar saldo kita. Nah, ini untuk hutang dagang itu adalah menjadi 8 juta dan untuk Bank Mandiri menjadi 14.370. Saya ulangi lagi untuk yang tanggal 8, bila terjadi kesalahan, ternyata ada satu langkah yang kita lewati tadi ya, banking, kemudian transaction journal harus kita lihat dulu ini. Ternyata tanggalnya tadi yang salah, kemudian diperbaiki tanggal 8 ya. Kemudian klik OK. Maka sudah benar 9.130. Begitu kita lihat di sini, ya, jadi Bank Mandirinya tinggal 14.370 dan hutang dagangnya adalah 8 juta rupiah. Benar ya? Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal tanggal 10. Tanggal 10 ini transaksinya adalah perusahaan menjual barang dagangan secara kredit. Kalau tanggal 2 itu kita beli kulaan, barang yang kita beli tanggal 2 tadi kita jual. Kalau kita lihat, coba kita lihat ya, untuk Lenovo kulaan 500 kita jual 700 ya. Acer kita belinya 600, kita jual 800. Maka kalau misalnya kita menjual, maka tutorialnya kita lihat tanggal 10 ya, halaman 19. Nah, maka kita klik sales, kemudian enter sales ya. Kita lihat dulu sales, mana sales, kemudian enter sales. Oke, customer-nya adalah bertransaksi dengan toko B. Tanggalnya adalah tanggal 10 ya, tanggal 10 Januari 2016. Kemudian teks inclusifnya dihilangkan. Nah, kemudian di sini pilih layout ya. Layout, kemudian pilih item, kemudian pilih OK. Di sini kalau kita jual, Anda pilih berapa sih kita tadi? 30 ya. 30 soalnya 30 sama 10. 30, kemudian PR1, produknya kita pilih di sini Lenovo ya. Nah, kalau sudah ada di sini, maka I buy this item, semuanya dicontreng ya. Buy berarti membeli ya, beli. Kemudian I sell, maka di sini adalah jual. I inventory, di sini bukan retur ya, tapi
pembelian. Kemudian tracking di sini. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, ditanya di sini. Biasanya teks ya, pajak. Kita klik OK, kita pilih aja di sini PPN. PPN mana PPN? Oh ini. Kemudian kita OK. Ya. Nah, kemudian jalan lagi tab berapa kita jual, harganya 700.000. Kemudian sini PPN. Sekarang yang kedua 10 unit ya. Kemudian jalan ke kanan, PR2, jalan ke kanan lagi, pilih klik new, kemudian enter. Sama caranya, centangnya di aktifkan semua, pembelian, penjualan, di sini pembelian lagi. Oke. Klik OK, jalan ke kanan. Berapa kita? 800.000. Jalan ke kanan, PPN. Itu bisa Anda lihat di halaman 21 tutorial ya. Setelah itu Anda bisa klik record ya. Hasilnya kalau ingin tahu kita mengerjakan benar atau salah ya. Sales, kemudian transaction journalist, mesti melihat di sini. Nah, akan muncul sama dengan di halaman 21 tutorial. Untuk melihat apakah pengaruhnya ke rekening-rekening, itu adalah profit and loss. Kita lihat penjualannya menjadi senilai penjualan senilai 29 juta. Oke. Kemudian PPN keluaran jadi 2.900.000 dan piutang 36.400. Melihatnya di sini untuk PPN dan piutang dagang. Nah, PPN keluaran ini benar ya. Kemudian piutang dagang menjadi 36.400. Oke. Sudah betul. Kemudian kita lanjutkan di transaksi tanggal 11. Kemudian untuk transaksi tanggal 11 ini adalah menerima pengembalian barang yang sudah kita jual tanggal 10. Nah, yang dikembalikan dari Lenovo 30 itu yang dikembalikan 4. Dari Acer 10 itu yang dikembalikan adalah 2 unit. Maka kita lihat tutorial kita halaman 22. Cara menyelesaikan. Nah, hubungannya adalah sama dengan sales. Jadi kalau jual itu klik sales, retur penjualan pun juga klik sales ya. Sales, kemudian enter sales, kemudian customernya adalah toko B tadi ya. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 11. Kemudian Anda klik layout ya, kemudian pilih item, oke. Nah, yang dikembalikan ya. Isi yang untuk Lenovo minus 4. Jadi kalau Anda isi 4 berarti nambah, berkurang ya. Kalau diisi 4 berarti dianggap penjualan. Kalau minus 4 berarti barangnya balik ke kita lagi ya. Dan ke kanan, itemnya PR1 Lenovo. Price-nya berapa itu kita jual lagi? Price-nya lupa ya, coba dilihat lagi di sini. Di soal itu 700, yang satunya 800 ya. 700.000 PPN. Nah, sekarang yang barang jenis yang kedua itu adalah minus berapa? 2 ya. Minus 2. Jalan ke kanan, PR2 Acer, kemudian harganya 800.000. Nah, oke. Kalau sudah sampai di sini jangan di-record dulu ya, tapi tanda panah pada PR1 dan PR2 ini disesuaikan karena retur. Jadi perlakuannya sama dengan retur pembelian yang tadi. Ya, retur pembelian maupun penjualan
itu jangan langsung di record, tapi menyesuaikan dulu. Di R1 ini ya, pembelian I buy this item, pembelian I sell ini penjual. Nah ini bukan penjualan, tapi retur penjualan. Baru kemudian kita oke, itu untuk yang PR1. Sekarang kita lihat panah kecil yang PR2. Ini diganti dengan retur penjualan. Kita klik oke. Akan jadi seperti ini ya. Setelah menjadi seperti ini, baru Anda bisa lihat di sini klik record ya. Oke, kalau sudah, maka kita lihat di transaction jurnalnya di sales tadi ya, akan muncul tampilan semacam ini ya. 4.400.000, 440, 4.400.000 sama 440. Kita klik close, kemudian untuk melihat apakah retur penjualannya menjadi berapa, 4.400.000, PPN keluaran dan piutang dagangnya, maka reportnya adalah, kita lihat, retur penjualan ada di sini tempatnya. Ini, retur penjualan menjadi 4.400.000 ya. Nah, untuk PPN sama piutang dagang kita lihatnya di sini. Menjadi berapa PPN keluaran? 2.460 dan piutang dagang menjadi 31.560 ya. Nah, kemudian kita beralih ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 20. Tapi ingat, setiap selesai transaksi pembelian maupun transaksi penjualan itu jangan langsung selesai begitu aja ya. Sebelum melangkah ke tanggal berikutnya perlu diadakan penyesuaian lebih dulu ya. Caranya adalah kalau penjualan maka hubungannya sama sales ya. Kemudian klik sales register. Nah, akan muncul tampilan semacam ini. Kemudian kita ganti dulu tanggalnya 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016 ya. Kemudian di return and debits itu ya, ada balok biru. Kemudian Anda klik aja apply to sell ya. Nah, akan muncul tampilan semacam ini. Nah, Anda harus mengganti tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Tanggal berapa? 11 ya. 11 bulan 1 2016 ya. Nah, kemudian Anda klik amount applied ya. Sesuai dengan tanggal transaksi yang diretur di sini ya. 4.840.000. Oke, kita tinggal klik aja di sini, dia otomatis pada saat kita ngeklik di sini dia ngikutin jumlahnya ya. Pastikan bahwa out of balance-nya adalah 0 ya. Nah, itu Anda bisa klik record. Oke. Selesai untuk yang transaksi itu. Transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 20. Oke, untuk transaksi tanggal 30 ini 20 sorry ya, tanggal 20 ini adalah menerima cek Bank Mandiri nomor sekian untuk melunasi piutang atas penjualan tanggal sekian. Oke. Jadi jual tanggal sekian, ternyata dia meretur tanggal sekian, tanggal 20 dilunasi. Kita menerima duitnya ya melalui Bank Mandiri. Maka tanggal 20 itu seperti halaman 24 ya. Ini itu adalah klik sales, kemudian receive payment ya. Kita kembali ke sini lagi. Tadi tanggal 20 sales ya. Kemudian receive payment. Nah, customer-nya adalah toko B. Kemudian tanggalnya adalah 20 bulan 1 2016. Amount receive-nya itu adalah Anda lihat di sini ya. Oke. Sisanya sekian ya. Maka kita klik di sini, amount receive-nya kita isi 27 tanpa titik ya.
27060. Sini kemudian kita klik, dia akan nyontoh atau menirukan apa yang kita tuliskan di amount receipt ya. Kemudian pastikan bahwa ini out of balance-nya adalah 0. Jadi Anda cukup klik-klik gitu aja. Ya. Kemudian kita record. Nah, setelah kita record, kita lihat transaction jurnalnya ya. Transaction jurnalnya di sini. Kemudian hasilnya adalah ini bank Mandiri. Nah, ini yang Bank Mandirinya menjadi 4 tanggal berapa tadi ya? Tanggal 20 ya. Atau tanggalnya yang keliru ini. Sebentar saya lihat dulu ya, tanggalnya diperbaiki dulu. Kita lihat untuk yang akibat dari tanggal 20 ini, piutang dagang menjadi 4,5 juta dan Bank Mandiri 41430 ya. Nah, Bank Mandiri 41430 dan piutang menjadi 4.500.000 ya. Kemudian kita lanjutkan transaksi tanggal 25. Yang tanggal 25 itu transaksinya membeli barang dagang secara, ini salah ya, tunai ya. Coba tolong diganti, itu bukan kredit tapi tunai. Nah, tujuannya adalah membedakan kalau beli secara kredit itu bagaimana, kalau secara tunai itu bagaimana. Tolong dikoreksi ini ya, diganti tunai. Nah, apa yang kita beli ya, itu adalah Lenovo 6 unit dan Acer 4 unit. Kita beli lagi, cuman sedikit ya. Nah, belinya secara tunai. Maka tutorialnya adalah seperti halaman 25 ini. Beli berarti purchase ya. Kita coba lihat di sini. Purchase. Kemudian enter purchase. Suppliernya adalah PTY. Kemudian tanggalnya adalah 25. Kemudian klik layout, kemudian item, kemudian OK. Dan muncul semacam ini yang kita isikan ya. Berapa tadi? 6 sama 4 ya. 6 sama 4. Berarti kita isi 6. Kemudian 4 di sini. Oke, yang 6 ini adalah 1. Kemudian yang ini adalah R2. Kemudian nah, kalau kita jual secara tunai ya, jangan lupa di sini panahnya kita lihat dulu, kita pastikan bahwa kalau jual nih I buy pembelian, sell berarti jual di sini. Karena tidak bukan retur ya, ini pembelian ya. Pembelian kira-kira 5. I sell berarti penjualan, benar penjualan. Oke. Kemudian baru kita satunya pun juga begitu ya. Ini bukan retur penjualan tapi penjualan. Kemudian kita klik OK. Nah, bedanya apa dengan kalau kita beli secara kredit ya? Ini bedanya. Jadi pada saat kita, karena itu ada lebihnya tunai, maka kita bayar pay today, kita bayar hari ini. Senilai berapa? Senilai ini total amount-nya 5.940. Gitu ya. Coba klik dulu ini. Oke, setelah itu baru kita bisa record ya. Kemudian kita sesuaikan dulu apakah kita pengen ganti text code-nya. Nah, coba kita lihat aja. Oh, sudah BPN ya. Maka kita record.
tidak perlu lagi kita sesuaikan jenis pajaknya ya. Oke, nah kemudian di sini ada menggunakan cek ya, oke. Kemudian baru kita cancel. Nah, untuk melihat ini apakah pengaruhnya ke hutang dagang pembelian dan PPN masukan, kita lihat dulu hutang dagang itu harusnya menjadi 8 juta. Ya. Hutang dagang menjadi 8 juta, betul. Pembelian PPN masukan menjadi 1.370.000, ya betul. Kemudian pembelian itu ada di sini akan menjadi 16.400 pembelian. Ya, jadi sudah benar. Nah, sekarang kita lanjutkan transaksi yang tanggal 2. Untuk yang tanggal 27 itu kita lihat soal. Transaksinya adalah jual secara, ini salah lagi ya, ini secara tunai ya. Jadi, untuk membedakan penjualan tanggal 10 secara kredit. Ya. Nah, maka tutorialnya kita lihat tanggal 27 itu halaman 26. Itu adalah sales ya. Kemudian enter sales. Kita lihat di sini sales, kemudian enter sales. Apa yang kita jual itu soal lagi. Yang kita jual 55, Lenovo 5 sama ini 5700 sama 800 ya. Ingat-ingat ya. Oke, nomornya adalah toko A ya. Kemudian tanggalnya adalah 27 Januari. Kemudian Anda klik layout, pilih item, kemudian nih, 5 sama 5 ya. PR1. Harganya berapa tadi? 700. Kemudian yang ini PR2 800. Nah, pastikan lagi 700 sama 800 masing-masing 5 ya. Oke, kemudian Anda isikan di sini PPN sudah selesai. Jangan langsung di record ya, tapi sama dengan yang pembelian tunai tadi, klik panah yang di sini ya. Pembelian, penjualan, pembelian. Oke, benar. Kemudian yang ini adalah pembelian, sel itu penjualan, ini inventory pembelian. Nah, sudah. Kalau sudah, tinggal yang bawah ini kita JST free-kan. Kemudian baru, nah ini untuk yang tunai bedanya ada di pay to day lagi. Nilainya kita isi ini total amount, kita isikan aja 8250 tanpa titik. Ya. Pastikan bahwa di sini Anda sudah ketik pay to day ya, pay to day. Setelah itu Anda record ya. Dan Anda cancel. Nah, untuk melihat pengaruhnya, berarti pengaruhnya ke apa? Piutang dagang sama penjualan ya. Piutang dagang berarti senilai harus 4.500.000, penjualan menjadi 36,5 dan PPN keluaran 3.210.000. Kita lihat dulu piutang sama PPN keluaran ada di balance sheet. Di sini balance sheet. Nah, itu piutangnya menjadi 4,5 ya, betul. PPN keluaran 3.210.000. Nah, untuk memastikan lagi penjualannya akan menjadi 36.500 ya. Oke, sudah betul ya. Setelah itu kita lanjutkan untuk tanggal 30. Oke, untuk tanggal 30 itu transaksinya ada kita bayar biaya-biaya ya. Jadi biaya listrik, gaji, dan seterusnya. Itu caranya seperti yang di perusahaan jasa ya. Anda bisa lihat tutorial halaman 27 ini. Anda klik account, kemudian record journal entry. Ya. Account, kemudian record journal entry. Nah, tanggalnya adalah tanggal 31. 31 bulan 1 2016.
kita tinggal isikan di sini biaya apa aja. Biaya listrik, air, telepon. Ini berapa jumlah? 600.000 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya biaya apalagi nih ya? Biaya gaji. Ya, di sini biaya gaji itu nomornya ini jumlah 1.100.000. Kemudian biaya angkut penjualan. Biaya angkut penjualan di sini sejumlah 350.000. Kemudian biaya angkut pembelian ya 650.000. Baru kemudian kas, kredit menyesuaikan langsung itu otomatis ya. Kemudian kita record. Nah, setelah kita lihat kita buat yang terakhir ini ya, kita harus menghitung nilai persediaan ya. Kita membuat jurnal penyesuaian ya. Anda bisa lihat di tutorial halaman 26. Halaman 26 itu 28 ya. Nah, semacam ini. Nah, itu kita rekap ya. Mulai dari awal tuh kita punya 37 juta, tanggal 2 beli sak retur-returnya gitu ya, penjualan sama returnya, kemudian penjualan berarti mengurangi jumlah persediaan ya. Jadi ini kita menghitung barang dagangannya. Sehingga persediaan barang dagangan akhir yang kita punya sampai dengan 31 Januari 2016 itu adalah 27.400 ya. Maka kita harus membuatnya seperti apa tanggal 31 Januari ini ya. Caranya adalah, masih ingat ya, membuat jurnal penyesuaian menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Itu adalah ikhtisar laba rugi di sini. Kemudian senilai 37. Kemudian kreditnya adalah persediaan barang dagangan ini senilai sama. Kemudian ini menyesuaikan persediaan awal, jadi dibuang ya. Kemudian di sini ada persediaan barang dagangan akhir. Itu berarti persediaannya bertambah senilai persediaan barang dagangan akhir. Berapa tadi? 27.400 ya di hitung-hitungan itu. Kemudian kebanyakan ya. Kebanyakan 0. Kemudian di sini untuk ikhtisar laba rugi juga 27 ya. Yang atas juga salah tuh Mas Ian. 27.400. Ini juga 27.400. Nah, sudah itu kemudian kita record. Nah, selesai untuk yang jurnalnya ya. Sekarang kita membuat laporan laba rugi. Cukup sekali klik saja ya. Anda bisa melihat bagaimana laba rugi dan bagaimana tampilan dari neraca ya. Report, count, kemudian laba ruginya ini ya, kita mengalami laba itu adalah 6.100.000 ini ya. Sedangkan bagaimana susunan neracanya itu kita lihat di sini 78.600 untuk modal total aktiva ini. Jadi balance sheet-nya adalah 88.440. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan soal studi kasus akuntansi perusahaan jasa. Selamat mengerjakan.